Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulang lagi ya. Jelas kan suaranya kan? Nah, ini ya, sistem reproduksi manusia. Eh, di bab ini kita pertama akan membahas ini, sistem reproduksi pada pria ya. Di sini gambarnya udah ada di buku kalian juga. Jadi kalau misalnya pengen tahu bagian-bagian secara detail, kalian boleh lihat lagi di halaman 4. Juga fungsi-fungsinya ya. Di sini juga ada di halaman pertama, di halaman 3. Testis untuk apa, terus juga ada skrotum, ada penis, itu fungsi-fungsinya sudah tertera. Nah, apa yang akan kita bahas di subbab ini? Di subbab ini kita akan ngebahas tentang fungsinya, fungsi sistem reproduksi pria itu buat apa sih? Nah, sudah kalian ketahui sebelumnya kan, pasti di materi-materi sebelumnya atau mungkin kalian juga udah pernah dengar kalau si sistem reproduksi pria ini dia untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma ya, yang sudah kita ketahui dia menghasilkan sperma. Nah, sel sperma itu apa? Sel sperma itu dia bentuknya tunggal gitu, jadi satu gitu. Terdiri dari kepala dan ekor. Mungkin kalau bisa digambarin kayak kecebong kali ya, gitu. Tapi lebih kecil lagi. Nah, terus si ekornya ini dia fungsinya buat menggerakkan si bagian tubuh spermanya, si ekornya. Sementara kalau kepalanya dia kayak akan DNA, banyak DNA-nya gitu. Jadi dia banyak mengandung informasi genetik gitu. Nah, kemudian sperma ini sehari-harinya ngapain? Dia tuh sehari-harinya berenang. Itu ya berenang-berenang aja gitu, berenang-berenang mencari mencari sel telur gitu. Tugasnya cuma itu. Ya walaupun ada tugas lain ya, tapi tugas utamanya itu. Nah, si sel sperma ini berenang dia melalui duktus nih. Di sini ada namanya duktus ya. Nih, ini duktus. Terus dia kemudian juga dia akan berenang melalui fasa diferensia nih. Di sini dia akan berenang di sini juga. Terus nanti dia akan bermuara di vesikula gitu. Secara lengkapnya bisa di ini di vesikula. Secara lengkapnya bisa dilihat di buku. Terus si sperma ini berenang-berenang, tapi apa nih isinya sperma tuh? Apa isinya? Nah, isinya itu mengandung cairan semen. Bilangnya semen, semen, semen apa ya, Ibu lupa sih ke pengucapannya Ini gimana? bukannya perempuan doang, Bu? Apa? Cairan. Men bukannya perempuan doang? Bukan men, tapi ini nih semen, semen namanya semen. Oh, semen. Mm-mm. Semen, Nah, semen. si cairan ini teh dia adanya di dalam sperma. Nama cairan yang ada di sperma tuh namanya semen. Nah, si semen ini tuh dia banyak banget nutrisinya, menghasilkan banyak nutrisi gitu, gitu. Ayo kita minum. Janganlah. Banyak nutrisi, Bu. Nah, terus apalagi nih yang bisa kita ketahui? Si si sperma ini, fakta-fakta lainnya adalah setiap ejakulasi atau setiap menghasilkan sperma itu, pria bisa menghasilkan sampai 200 juta yang keluar. Sampai 200 juta sperma yang keluar. Nah, jadi sperma ini kan di dalamnya teh mengandung zat-zat kimia ya. Jadi zat kimia ini teh kayak khusus diarahin buat ngedeketin sel telur gitu. Jadi kayak udah di setting aja kayak misalnya Gojek mesen GoFood ke sekolah alam, udah di setting ke situ aja gitu sama si Gojeknya teh gitu. Nah, sama juga ini si sel sperma ini di dalamnya ada zat-zat kimia yang diarahin buat ke sel telur aja. Tapi kan yang namanya sistem kadang-kadang suka error juga ya. Nah, si sel sperma ini kadang-kadang juga dia nggak patuh sama si zat kimianya. Kadang misalnya si zat kimianya nyuruhnya ke sel telur ya itu aja, tapi ujung-ujungnya dia keliling-keliling dulu, muter-muter kemana dulu kan Gojek juga gitu ya. Kadang-kadang muter dulu, nyasar dulu. Nah, kadang-kadang si sel sperma ini nggak langsung nemu, tapi dia muter-muter dulu dan bahkan nggak nyari sel telur gitu, gitu. Nah, terus tadi kan si cairan semen itu tadi mengandung yang ada di sperma itu dia mengandung lemak ya, mengandung mengandung nutrisi. Nah, nutrisinya selain tadi nutrisi-nutrisi juga ada juga lemak, ada kalorinya, ada kolesterol. Jadi si apa si sel sperma ini, si cairannya itu dia mengandung banyak protein juga gitu di dalamnya. Makanya kalau diibaratkan buat disendokin satu sendok makan tuh dia bisa mengandung sebanyak 20 kalori gitu. Nah, terus beberapa sperma kan dia teh mengandung DNA ya, membawa genetik gitu.
membawa kromosom-kromosom. Nah, kromosom X ini kromosom perempuan dan ada kromosom Y juga. Di sperma tuh ada kromosom X-nya, ada kromosom Y-nya. Kalau kromosom Y, kalau sperma yang punya kromosom Y, dia biasanya geraknya lebih cepat gitu. Tapi kalau kromosom X nih yang perempuan, dia nggak lebih cepat tapi lebih kuat dan bisa bertahan lama di dalam sel telurnya, gitu. Ini beberapa fakta aja ya yang Ibu bisa sebutkan. Kemudian kita beralih ke sistem reproduksi wanita, ya. Eee, di sini, di sistem reproduksi wanita juga ada gambarnya di halaman 4, bisa kalian lihat. Di sini ada rumah, sebuah rumah yang bisa diibaratkan rumah, namanya ovarium, ada sepasang di sebelah kanan dan di sebelah kiri, namanya ovarium. Ovarium ini fungsinya buat menghasilkan ovum, jadi rumahnya ovum. Si ovarium itu rumahnya ovum. Ovum itu sel telur. Jadi sel telur itu datangnya dari mana nih? Dari ovarium, dari rumahnya, di ovarium. Nah, si ovarium ini dia punya saluran telurnya. Kalau misalnya rumah mah diibaratin saluran air kali ya gitu, atau jalan gitu, jalan di depan rumahnya. Nah, si ovarium ini juga punya saluran, punya jalan-jalan di depan rumahnya. Nah, namanya tuba falopi. Nah, si kedua saluran telur ini bermuara pada akhirnya dia nanti akan nyambung ke uterus atau rahim. Akan nyambung nih, si tuba falopi ini nanti akan nyambung ke rahim, gitu. Nah, terus nanti dari rahim dia akan turun, di situ ada serviks atau leher rahim. Terus di bawah serviks nanti nyambung lagi ke lubang tempat keluarnya bayi, yang bisa kita sebut dengan vagina. Jadi keluarnya bayi dari sini kalau misalnya lahirnya normal, kalau lahirannya sesar berarti bukan dari vagina gitu. Gitu ya. Nah, apa fakta-fakta yang bisa kita ketahui tentang ovarium, tentang ovum? Jadi kan perempuan kan punya 2 ovarium ya, di kanan sama di kiri rahimnya. Nah, selama hidup kita tuh ya, terus selama si sel telurnya masih bisa berkembang, dia bisa, mengalami ovulasi sebanyak 400 sampai 450 telur. Ovulasi itu apa? Ovulasi itu tadi keluarnya ovum dari ovarium. Jadi si ovumnya teh, si sel telurnya teh keluar dari rumahnya gitu. Nah, itu namanya ovulasi. Nah, si ovulasi ini kejadiannya teh setiap bulan. Makanya kenapa perempuan itu haidnya setiap sebulan sekali, setiap bulan, karena prosesnya itu diawali dari ovulasi tadi. Jadi kan makanya setiap bulan, karena ini menggambarkan siklus rata-rata haid wanita, gitu. Nah, kemudian sel telur ini dia akan mengalami ovulasi nih dari ovarium, terus, keluar ovumnya, terus dia bakal jalan nih, dia bakal jalan-jalan ke tuba falopi tadi, saluran telur yang tadi. Nah, kalau misalnya ternyata pas lagi jalan-jalan itu, ketemu sama sel sperma dan terjadilah pembuahan, maka mereka pas nyatu, dua-duanya nyatu ya, mereka akan membentuk sebuah embrio atau yang bisa kita kenal dengan calon bayi. Nah, kemudian Yeay, bibi. akan berkembang menjadi janin. Nanti bakal jadi bayi. Nah, kalau misalnya ternyata si ovum itu pas lagi jalan-jalan nggak ketemu sama sel sperma, mereka tidak ditakdirkan untuk bertemu, akhirnya mereka akhirnya si sel telur ini, si ovum ini akan meluruh dan menjadi haid, gitu. Darah itu keluarnya karena apa? Karena tadi sel telurnya tidak dibuahi oleh sel sperma. Nanti Ibu bahas di slide selanjutnya. Nah, wanita sendiri, kan tadi kalau pria mah, sekalinya ngehasilin sel sperma tuh 200 juta ya, kurang lebih segitu gitu. Kalau wanita, terlahir dengan 1 sampai 2 juta sel telur. Wanita tuh nih punya punya apa ya, punya stok buat jadi bayi tuh sekitar ini 1 sampai 2 sel telur. Nah, pas kita puber, jumlah sel telurnya tinggal 300.000. Jadi pas masih kecil sudah terlahir sebagai wanita itu dia punya segini nih sel telurnya, sekitar 1 sampai 2 juta. Pas udah puber mengurang sampai sekitar 300 ribuan. Terus semakin kita dewasa, semakin kita gede mengurang lagi dan pada saat menopause udah nggak ada lagi yang tersisa. Jadi semakin bertambahnya usia, sel telurnya semakin mengurang, tuh. Menopause tuh apa, Bu? Menopause tuh udah nggak bisa haid lagi. Jadi udah nggak ada apa
terjadi ovulasi gitulah. Jadi Oh, kayak lansia gitu ya? nah, menopause itu biasanya di usia sekitar 50 tahun ke atas gitu, tapi ada juga kadang-kadang yang 40 tahun udah nggak bisa haid lagi karena sel telurnya udah habis, tuh. Nah, ovarium dia juga ngeproduksi hormon. Kan kalau hormon yang di pria mah namanya testosteron ya. Kalau di wanita nih di ovarium dia produksi hormonnya namanya hormon utamanya sebenarnya banyak hormon yang dihasilkan, tapi yang paling utamanya itu adalah hormon estrogen dan progesteron. Udah pada tahu kan ya, udah pada sering denger ya. Nah, si hormon-hormon ini nih, hormon estrogen dan hormon progesteron ini tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dia untuk, apa ya, pertumbuhan seks sekunder pada wanita. Seks sekunder tuh apa? Misalnya kayak, dada membesar, suara makin, ngelembutin, terus ada tumbuh bulu-bulu gitu. Nah, cewek kan kalau misalnya puber kan, ya selain ciri-ciri tadi, suaranya makin makin ngelembutin ya, kalau cowok kan makin ngebas. Nah, Cowok juga kan cowok juga kan, pas puber ya, juga, aduh. perkembangan seks sekundernya tadi ada tumbuh jakun, kayak gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus tumbuh bulu-bulu juga, tuh. Nah, saat si ovarium eh, saat si ovariumnya dia memproduksi lebih banyak hormon testosteron, tapi kan si testosteron ini dihasilkannya sama pria, Bu. Nah, tapi belum nggak sama pria aja, tapi perempuan juga bisa menghasilkan hormon testosteron, cuman nggak banyak, nggak sebanyak pria. Nah, kalau misalnya si ovarium ini nih, si wanita ini memproduksi lebih banyak hormon testosteron dari biasanya gitu, nah, maka ini adalah salah satu tanda munculnya jerawat. Gitu. Jadi, jerawat itu selain dari pola makan, kayak misalnya makan gorengan terus, stres, begadang, salah sabun muka, itu salah satunya juga bisa dari hormon testosteron yang dikeluarinnya lebih banyak dari biasanya, tuh. Nah, kemudian kita beralih ke proses fertilisasi atau pembuahan ya, pembuahan, apa, latar belakang gimana sih bisa lahir bayi ke dunia gitu. Nah ini tadi kan ovariumnya dari rumah nih, dari rumah namanya ovarium. Terus dari rumah ini teh kayak pabriknya gitu ngeluarin sel telur, memproduksi ovum. Nah tapi yang dikeluarin itu adalah ovum yang telah matang. Seperti halnya kita belanja roti gitu ya, roti boy. Atau misalnya ya apalah belanja gitu ke toko roti, ke toko makanan. Pasti kan yang dikeluarin dari rumah produksi itu yang udah matang kan, gak mungkin yang mentah. Nah terus, kalau yang udah mateng ini, tadi disebutnya proses ovulasi tadi. Proses keluarnya ovum dari ovarium itu namanya ovulasi ovulasi, gitu. Nah terus bentar, terus dari perjalanannya nih pas dia keluar rumah kan si ovum teh udah keluar rumah, udah dibolehin keluar rumah karena udah mateng ya, "Sok kamu jalan-jalan," gitu kata orang-orang di ovarium teh. Terus dia tuh jalan-jalan gitu, jalan-jalannya dia kemana tadi? Ke tuba falopi kan, karena jalannya dari ovarium tuh salurannya ke tuba falopi. Pas lagi di tuba falopi, dia tujuannya ke uterus, ya, dia tujuannya ke uterus, ke rahim. Nah, tapi pas di perjalanannya dia ketemulah sama si sperma, ketemu, "Wah," gitu, "Wah, kamu siapa?" Terus akhirnya kenalan dan mereka bersatu gitu. Nah, Cie. ketemunya di mana? Mereka ketemunya di tuba falopi, di saluran telur. Jadi kayak FTV gitu, mereka ketemu jodoh di jalan. Eee, akhirnya mereka apa sih, si sel sperma ini bukan serta-merta tiba-tiba muncul aja di tuba falopinya, perempuan tanpa usaha, tapi si sel sperma ini yang ketemu sama ovum itu cuman satu nih, cuman satu. Tapi dia tuh kan yang dikeluarin sama pria tuh kan bisa sampai 200 juta ya kurang lebih, banyak banget. Tapi yang berhasil keluar itu cuman satu. Nah itulah, yang jadi kita gitu, si sperma itu yang nanti ujung-ujungnya jadi kita yang udah lahir, gitu, yang jadi manusia. Nah, makanya kita teh sudah pernah berjuang dengan ratusan juta sperma lainnya. Jadi selamat ya untuk para sperma yang sudah berhasil jadi manusia. Nah itu dia sudah berhasil lolos, lolos ke tahap gitu, melawan berapa ratus juta kandidat, akhirnya dia yang berhasil ketemu sama satu ovum ini.
ketemu sama ovum di tuba falopi. Udah mereka bersatu, mereka bareng-bareng, akhirnya si ovum ini dia dibuahi sama sperma. Nama prosesnya adalah fertilisasi, gitu. "Yuk kita melakukan proses fertilisasi," gitu kata kata mereka berdua, "Ya udah ayo," gitu. Udahlah mereka melakukan proses fertilisasi. Nah, pada akhirnya pada proses ini, mereka yang masuk ke ovumnya itu cuman kepala spermanya aja, kepala spermanya. Kalau yang lainnya apa, yang lainnya kemana gitu. Nah, si inti spermanya dia akan gabung lagi sama inti ovum, gitu. Jadi cuman kepalanya aja yang masuk ke inti, ke ke dalam ovum. Nah, ini ada gambarnya di sebelah kanan, secara detailnya ada di buku IPA juga ya, kalau ini bahasa Inggris. Nanti boleh dibandingkan, mana yang lebih kalian mengerti, nah gitu ya. Jadi proses pertemuannya kayak gitu. Enggak, apa ya, bisa ketebak lah gitu, kayak sinetron biasa ketemunya di jalan gitu, lagi jalan-jalan terus ketemu jodoh di jalan kayak gitu. Sinetron banget lah Ketemu di proses telur, pertemuan aduh. ini teh. Tapi perjuangan si spermanya ini yang wah banget, akhirnya dia dari ratusan juta bisa bertemu, bisa lolos satu-satunya gitu. Kan tes CPNS aja nggak sampai ratusan iya kita sampai ratusan juta, terus tes masuk universitas juga ratusan juta ya, sama ratusan juta orang gitu. Nah, terus akhirnya setelah mereka bertemu dan akhirnya mereka, melakukan fertilisasi, pembuahan, jadilah si ovum ini yang udah dibuahi sama sperma, namanya jadi zigot gitu. Jadi, Mmm. pas misalnya ada orang tua, sepasang suami istri yang udah menikah, terus mereka ngecek kehamilan gitu, terus apa, dites kehamilannya teh ada yang garis garis apa gitu, pokoknya yang nunjukin dia tuh positif. Nah ini, kalau misalnya positif tuh berarti dia udah ada zigotnya, sudah dipastikan, "Oh itu sudah ada zigotnya," gitu, kayak gitu. Nah si zigot ini yang hasil dari pembuahan tadi, ovum sama sperma yang udah ketemuan tadi tuh, akhirnya mereka si zigotnya yang melanjutkan perjalanan, bukan ovumnya lagi, kan tadi tujuan ovum mau ke uterus ya? Tapi ketemu sama sperma di tuba falopi. Nah, selanjutnya yang ke uterus tuh siapa? Bukan ovum, tapi udah jadi zigot. Nih, si zigot yang udah bergerak akhirnya, "Sudah mah, Pah, aku yang akan melanjutkan perjuangan ini," kata zigot gitu. Ya udah akhirnya, "Ya sok kamu hati-hati di jalan," gitu, "sampai ketemu di dunia," gitu-gitu ya kata si orang tuanya. Udah akhirnya si zigot bergerak nih dari saluran telur tadi terus ke uterus. Nah, pas proses ini si zigot ini nggak akan jadi zigot terus-terusan gitu, tapi dia akan membelah, ada proses pembelahan, terus-menerus, nih ini gambarnya di sebelah kanan, proses, secara mitosis ya, apa, pembelahan lagi gitu, sampai akhirnya membentuk kumpulan sel. Jadi ada dari awalnya zigotnya dari jadi sel gitu. Nah, akhirnya kita sebutlah itu sebagai embrio, calon bayi, gitu ya. Terus setelah jadi embrio, akhirnya struktur-struktur umumnya tumbuh tumbuh jadi tubuh yang menyerupai apa, orang dewasa gitu. Kayak tubuh dewasa, ada tangannya, mulai kelihatan hidungnya, kayak gitu-gitulah pokoknya ada kelihatan kakinya. Nah, akhirnya setelah terbentuk embrio maka dikenallah sebagai janin atau fetus. Jadi prosesnya kayak gitu ya. Bisa jadi bayi itu kayak gitu. Kenapa ini namanya namanya fertilisasi? Karena janin itu namanya fetus, fertilisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas siklus haid ya, karena ini sangat apa ya, sangat sangat penting untuk dibahas gitu. Apalagi di masa SMP, pasti kan di kelas 9 yang di sini yang cewek-cewek pasti udah pernah haid ya. Udah haid semua ya, belum ada yang nggak dapet ya. Nah, di masa ini nih, masa pubertas ini, tuh maaf ini ada yang ngamen. Masa pubertas ini usianya dari 10 sampai 15 tahun. Jadi orang-orang yang pubertas ini biasanya dari usia 10 sampai 15 tahun, tapi ada juga yang 9 tahun udah haid gitu. Nah, tubuh kan dia ada proses bulanan tadi ya yang Ibu bilang ovulasi yang siklusnya sebulan sekali. Nah, itu namanya disebut siklus haid gitu. Nah, siklus ini adalah proses reproduksi wanita untuk dia bersiap kalau terjadi kehamilan. Jadi, orang yang udah haid itu kalau terjadi pembuahan dia udah dipastikan bisa hamil. Kemungkinan, bukan dipastikan ya, bisa kemungkinan untuk bersiap jika terjadi kehamilan gitu ya. Nah, persiapan ini
Tadi ditandainya dengan penebalan dinding rahim. Tadi rahimnya, si dindingnya itu endometrium namanya, ada pembuluh darahnya kan. Nah, itu teh menebal dindingnya. Si dinding-dindingnya menebal. Nah, kalau misalnya tidak terjadi kehamilan, kalau tidak dibuahi, si endometriumnya, si dindingnya, dia akan meluruh. Jadi we darah haid gitu. Nanti keluar jadi haid kayak gitu. Nah, ini Ibu, gambar darah itu darah kotor ya? darah, iya, darah hasil hasil apa, hasil peluruhan yang tidak dibuahi. Di sini bisa dilihat halaman berapa ya? Halaman, oh nggak ada ketang. Nggak ada ketang. Ya itulah pokoknya ya. Jadi ini proses haid itu ketika sel telur tidak dibuahi jadinya dia meluruh. Jadi kan si endometrium tuh menebal ya karena ada pembuluh darahnya menebal gitu. Terus akhirnya karena tidak dibuahi, jadi akhirnya meluruhlah menjadi darah. Makanya kenapa orang cewek-cewek haid itu kadang-kadang suka mules ya, sakit perut karena ya tadi ada proses ini peluruhan, jadi perutnya kram kayak gitu. Pengen marah-marah karena ada gejalanya, namanya PMS. Ini mungkin yang cowok-cowok pernah jadi korban PMS cewek-cewek, tiba-tiba nanya dikit, marahnya teh kayak mau ngajak apa gitu, kayak ngajak gelut. Nah, ini Begini ya. gejala-gejala PMS ini, sindrom namanya sindrom pramenstruasi atau pramenstruasi itu sebelum menstruasi. Jadi cewek-cewek yang mau PMS tuh ini gejala-gejalanya, apa, emosian, kadang-kadang mereka suka marah-marah, kadang-kadang mood-nya naik turun, terus apa ya, gampang tersinggung, gitu-gitulah pokoknya. Terus, misalnya, nggak sengaja ke apa, ke apa, kedorong sedikit langsung, ngamuk gitu ya. Ini ada beberapa gejala-gejala pada siklus menstruasi, namanya sindrom pramenstruasi. Ini laki-laki juga harus tahu karena nanti mungkin kalian punya adik, punya saudara, ibu kalian gitu, atau teman kalian juga nanti jadi bisa lebih paham kenapa dia kok marah-marah mulu gitu, mungkin lagi PMS. Nah, selain gejala apa sih, selain gejala tadi kayak suka marah-marah, gampang tersinggung kayak gitu-gitu, si gejala-gejala lainnya juga kadang-kadang suka lelah atau sakit kepala. Terus perut kembung, ngerasa nggak sih kalau perempuan misalnya kalian mau haid tuh, beberapa hari sebelumnya teh atau misalnya pas besoknya mau haid tuh perutnya suka kembung, suka kayak diare padahal enggak gitu, suka pengen pengen BAB padahal enggak, kayak gitu-gitulah. Terus nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, kayak gitu-gitu. Terus kadang muncul jerawat. Jadi, salah satu ciri orang mau haid itu biasanya muncul jerawat juga, walaupun nggak semua ya, tapi kadang-kadang ada yang muncul jerawatnya teh, "Oh, jerawatnya lagi banyak, oh mungkin dia mau haid," gitu. Terus, keluarnya cairan dari vagina, namanya keputihan ya, yang warna putih-putih itu tuh. Nah itu sebelum menstruasi kalau keluar itu normal karena itu adalah gejala-gejala PMS, tuh. Nah, volume darahnya yang keluar itu sekitar 30 sampai 70 mililiter, segini banyaknya. Tapi ada juga yang ngeluarin darahnya teh yang lebih banyak lagi sampai ada yang gumpalan-gumpalan gitu. Itulah, itu mah tergantung orangnya ya. Tuh. Nah, tadi wanita, sekarang pria. Kan tadi wanita, prosesnya menstruasi ya, ditandai dengan menstruasi, baliknya ya, baliknya wanita itu tadi ditandai dengan menstruasi, kalau baliknya pria itu ditandai dengan ini, ejakulasi. Atau yang biasa kita kenal dengan, mimpi basah mungkin bagi pria ya, yang pas baru balik tuh, "Ih, kamu udah mimpi basah belum?" "Ya aku udah." "Oh, berarti kamu udah balik," gitu kan. Kadang kalau, banyak obrolan-obrolan itu di SD yang kudenger, nggak tahu nih kalau di SL. Nah, spermatogonia itu namanya, dia bakal mateng, jadi berubah menjadi spermatid. Si spermatid ini bakal matang lagi, jadi berubah namanya jadi spermatozoa atau sperma, gitu. Pada akhirnya namanya jadi sperma, berasalnya dari spermatogonia. Nah, terjadinya pada usia pubertas sekitar usia 12 sampai 16 tahun. Jadi kalau udah di atas 16 tahun biasanya udah dipastikan dia sudah balik gitu. Karena sudah melalui proses ini. Nah, sperma dapat bergerak tadi ya, berenang-berenang gitu, dia kaya akan DNA. Terus sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ini, ejakulasi. Proses pengeluaran sperma dari uretra, namanya uretra. Nah, ini poin ini adalah tadi yang Ibu bilang,
proses terjadinya biasanya pada saat mimpi basah gitu. Jadi keluar basah-basah, mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain, "Oh ini basah-basah apa nih?" Oh langsunglah mandi ya pada saat itu juga, karena nanti sholatnya nggak sah kalau nggak mandi. Terus cairan yang dikeluarkan adalah semen tadi ya, yang ada di sperma, cairan yang mengandung sperma. Nah, dari sekitar 100 juta sperma itu, ini nih, terdapat sekitar 100 juta sperma per mililiter semen. Jadi ada 100 juta spermanya yang dihasilkan dari 1 mililiter semen. Jadi banyak ya yang dikeluarinnya. Tuh, sekitar, ya, ini sekitar, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Kayak gitu. Ini mungkin materinya sampai di sini aja. Nah, ini apa sih penyakit-penyakitnya? Penyakit-penyakitnya ada di buku, bisa kalian buka. Buka pada halaman 17. Di sini juga banyak. Salah satunya mungkin apa ya? Perempuan yang Ibu tahu mah yang apa, yang banyak diberitakan mah yang serviks ya, kanker serviks. Salah satunya kalau kata guru biologi Ibu bilang mah dulu, ini mungkin agak sensitif ya, tapi Ibu, harus sampaikan. Jadi, misalnya kalian habis pipis nih, terus celana dalamnya basah, jangan langsung dipakai tapi harus dikeringin dulu. Nah, itu biasanya kalau misalnya basah langsung dipakai tuh jadi, proses tumbuhnya jamur di situ, karena basah kan, basah dan lembab dan tertutup gitu. Jadi nanti teh di situ tuh jadi tumbuh jamur, jadi bisa jadi salah satu sumber penyakitnya dari situ. Jadi, apa, makanya ada suka di toilet teh, suka ada tisu kayak gitu ya, mungkin itu fungsinya ya buat itu, gitu. Jadi dibersihin secara, apa ya, secara apa ya, sampai kering gitu, sampai kering. Terus juga, buat perempuan nih yang lagi haid atau yang sudah melalui proses haid, itu, ganti apa, ganti pembalutnya itu jangan terlalu lama gitu. Kan kalau sesuai anjuran mah kalau lagi banyak-banyaknya mah kan setiap 4 jam sekali ya. Nah itu, jadi kalau misalnya terlalu lama ganti dientar-entar juga itu bisa jadi proses bertumbuhnya jamur di situ. Jadi salah satu pemicu penyakit kanker serviks kalau kata guru biologi Ibu ya, cuman kalau faktor-faktor lainnya pasti banyak sih. Cuman itu salah satu untuk melindungi, apa, melindungi, alat reproduksi kita gitu. Nah, kalau dari segi agama yang Ibu ingin bahas adalah kan tadi ya, kalau kalian sudah balik tuh, sudah bisa mengeluarkan sel sperma dan, yang perempuan juga ovumnya sudah siap dibuahi. Makanya sangat menjaga banget yang namanya, apa sih, pergaulan gitu. Karena yang perempuan nih kalau sudah dibuahi itu sudah pasti itu hamil, gitu. Karena ovumnya sudah siap dibuahi, gitu. Kalau yang laki-laki memang nggak, apa ya, secara fisik dampaknya nggak kelihatan ya, tapi ya mungkin secara mental juga bisa jadi ngedrop atau gimana ya, banyak juga sih kasus-kasus yang Ibu temuin, bahkan waktu, eee, Ibu SMA tuh pernah ada temen yang dia teh dia teh cerita kalau, kalau apa sih, kalau dia teh MBA, tahu nggak MBA? Tahu nggak? Tahu tahu. Nah itulah ya, married by accident gitu. Terus dia sampai nanya ke ibu, "Eh, Sar, kalau misalnya biar cepet haid itu minum apa sih?" Kata dia gitu. Coba kan ibu kaget ya dia, "Kenapa nanya gitu? Biar cepet haid itu minum apa?" "Hah, minum apa? Nggak tahu minum apa." Terus kata dia teh, "Oh, aku minum, minum apa gitu, minum apa sama obat apa gitu." Dia teh nggak tahu beli di mana. Terus akhirnya, pas beberapa tahun kemudian ibu dapat kabar kalau dia teh hamil. Gara-gara ya gitu, pokoknya mah udah pacaran terus udah berlebihan gitu. Ya akhirnya gitulah. Jadi, ya tolong dijaga ya, apa, pergaulannya gitu. Karena ada cerita lagi nih, jadi temen Ibu tuh anak psikologi. Dia tuh penelitiannya di anak-anak jalanan di kota Bandung. Nah, penelitiannya teh seputar pergaulan. Nah, jadi si anak-anak perempuan ini udah bebas lah, udah seks bebas banget sama teman-temannya teh. Jadi mereka teh melakukan hal itu teh di kamar mandi, lagi duduk di kursi, udah sebebas itu gitu. Sampai kalau ngelahirin teh,
Kalau ngelahirin teh mereka teh bisa sambil berdiri gitu, bisa sambil di kamar mandi sambil berdiri ngeluarin bayi kayak gitu, dan nggak diketahui sama orang tuanya, sama siapa-siapa enggak. Terus pas ditanya, "Kamu sakit nggak itu ngelahirin kayak gitu?" Kata temen ibu teh yang lagi penelitian skripsi, nggak sakit." Ternyata di Islam sendiri, dijelasin kalau proses wanita yang ngelahirin itu kenapa sakit, itu karena di situ ada berkahnya, ada pahala di dalamnya gitu. Nah, kalau orang yang ngelahirinnya nggak sakit, karena kan caranya juga itu udah nggak baik ya, apa, ya udah berlebihan gitu si pacarannya teh, jadi sampai berbuat zina kayak gitu. Jadinya pas ngelahirin teh nggak dikasih rasa sakit karena diambil rasa berkahnya teh, keberkahannya teh diambil sama Allah gitu. Si pahalanya juga diambil. Jadi ngelahirin bayi juga nggak ada pahalanya gitu. Karena ya itu jalannya pakai yang cara kayak gitu. Gitu. Mungkin ya untuk materi hari ini. Emang agak sensitif sih ya bahasan ini. Nah, ya, karena ini sudah 7 menit terakhir, silakan ada yang mau ditanyain atau didiskusikan? Mungkin ada yang mau dibahas dulu? Ya, sok silakan Sabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Sabit ini ngetik ya. Sabit diketik, Sabit atau mau ngomong? Oh, diketik sok atuh. Ya, sok sambil diketik ya. Tugasnya silakan diisi di buku biologi di buku IPA ini halaman 22 sampai halaman 24 ya. Diisi di bukunya aja ya. Diisi di bukunya aja. Hari Rabu karena Bu Ajeng nggak bisa masuk, kita akan ngebahas ini lagi, ngebahas soal jadi diisi dari sekarang ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Semuanya udah punya buku kan? Udah punya. Sip. Jadi nggak Sabit nanyanya? Kamu belum habis. Bu, lihat di itunya. Sok. Sok yang lain sambil nunggu ada yang mau Bu, ditanya. halaman apa aja? Halaman 22 sampai 24. 22 sampai 24. Ya. Jadi di semester ini biologi ada 3 bab. Reproduksi wanita. Dikumpulinnya hari Rabu sambil kita bahas bareng-bareng ya. Oh, kalau kayak gitu. Oh, ini pertanyaannya silakan dibaca di kolom chat ya. Ibu juga bacanya jadi agak sensitif gitu. Kalau itu ya itu mah mungkin kecelakaan ya. Ya mau gimana gitu. Kalau si perempuannya sudah berusaha menjaga mah ya mau gimana juga. Ya udah gitu. Ya gimana ya? Bukunya yang ini kan ya bener ya? Apa? Iya, yang itu. Bukunya yang ini bener ya? Iya ya benar ya itu. Makanya untuk menghindari kecelakaan kayak gitu, kita harus jaga pergaulan, jaga pakaian juga yang perempuan. Jadi kadang-kadang ya walaupun memang nggak cuma dari pakaian ya pelecehan seksual teh, tapi dari perlakuan kita juga misalnya kita terlalu bebas gitu main sampai malam atau terlalu bergaulnya tuh terlalu bebas, nah kayak gitu. Nah itu bisa tuh kata kata Ray di peralatan self defense atau bawa apa gitu, bawa cairan apa yang buat nyemprotin ke mata penjahat kayak gitu-gitulah ya, kayak di film-film. Ya bisa beli pedang awet ya. Terus yang laki-laki juga, di Al-Quran diperintahkan untuk menjaga pandangan. Jadi kalau misalnya ada, pandangan yang tidak harus dilihat ya, kayak wanita yang cantik, yang apa, menggugah iman gitu ya. Kadang kan kalau ngelihat anime juga sok, iya nggak? Iya nggak? Kalau ngelihat anime juga kadang-kadang suka tergugah, wah gitu, oh gitu. Terus, oh ini Ibu mau ngasih tahu ya, yang suka nonton anime atau suka nonton film atau siapapun, kadang-kadang ada beberapa adegan yang mungkin nggak sengaja dilihat di anime-anime tertentu. Ah, Hafiz udah tahu. Nah itu ya, itu juga misalnya kalian nggak kerasa ada yang keluar dari alat reproduksi kalian itu nggak sengaja misalnya kayak nggak sengaja ngelihat gitu. Nah itu harus mandi wajib itu karena apa ya? Karena itu yang keluar semen tadi cairan itu. Nah, ayo lo yang nonton nggak sengaja tuh
Itu juga harus, apalagi lagi bulan puasa tuh, wah udah itu mah, batal puasanya. Iya jangan, kadang kan suka tergugah ya kalau ngelihat hal-hal yang kayak gitu-gitu, walaupun itu cuman anime gitu. Nggak anime juga, apa yang nggak sengaja ketonton gitu kan, sekarang mah di YouTube iklannya aneh-aneh juga ya, ada iklan apalah gitu, itu yang nggak sengaja juga, nah itu. Drama juga, Bu, Nah nih. iya, apalagi drama Korea, udah itu mah drama Korea mah isinya itu semua kan. Ya asal kitanya bisa jaga-jaga. Yang paling ini mah drama Thailand, Bu. Aduh, bahaya. Di Ya itu. Thailand kan soalnya apa ya, dilegalin yang apa, yang sama kelamin gitu, yang kayak apa, dilegalin gitu. Jadi kayak laki-laki sama laki-laki, Nah perempuan sama iya itu. perempuan juga Mhm. dilegalin. Iya jadi itu sih, kalau misalnya, eee, apa, kalau misalnya nggak sengaja nonton kayak gitu, terus malah sengaja dicari tak awas tak kalau sengaja malah dicari, terus kalian nggak sengaja tuh ada keluar, apa nih, basah celananya. Nah itu harus di apa, harus diwaspadai itu cairannya cairan semen bukan pipis. Itu kalian harus mandi wajib, karena sholatnya nanti nggak sah kalau nggak mandi wajib, tuh. Tapi ada juga sih beberapa riwayat perempuan yang bisa ngeluarin selain keputihan. Ah, nantilah Ibu bahas lah itu mah di bab tertentu dan sama Pak itu ya, sama Pak Wahyu. Wah, caranya mandi wajib itu niat mandi wajib pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Arab, terserah ya, intinya mah niat dalam hati mandi wajib. Terus ngebasuh semua anggota tubuh kalian sampai basah dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu. Gitu. Nantilah kita mungkin harus ada pembahasan ini ya, karena kita udah belajar reproduksi, jadi kalian juga perlu tahu cairan-cairan apa aja yang keluar, terus cara mengatasinya gimana gitu. Iya kayak mandi biasa, cuman pakai niat mandi wajib, udah. Terus wudu wudu, pertamanya wudu, terus basuh semua anggota tubuh sampai basah banget. Emang ada? Emang ada ya? Nggak tahu atuh ah, bodo amat, nggak tahu. Iya, nantilah kita bahas ya di hari Rabu ya. Silakan yang ada pertanyaan dikumpulkan dan kita diskusikan bersama-sama, karena ini sudah 1 menit terakhir. Ya itu tugasnya, nanti secara detail tugasnya Ibu jelasin lagi di itu ya, di grup WhatsApp. Karena ini bentar lagi mati nih kayaknya nih. Sip, kalau nggak ada pertanyaan, Bu, dikumpulinnya gimana, Bu? dikumpulinnya nanti Ibu bikinin Google Form. Bikinin Google Form. Fotoin? Nanti di-input jawabannya di apa, misalnya 1A, 2B kayak gitu-gitu. Oh ya, sip sip. Ya, itu ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Nanti rekamannya Ibu share ke YouTube kelas dan juga PPT-nya Ibu share juga ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi